Oke, ini udah semua belum ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di hukum Newton ketiga ya. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, untuk lebih dipahami itu contohnya ketika atlet angkat besi ya, dia mengangkat besinya, mengangkat besi itu, dia akan memberikan gaya sehingga besi itu bisa terangkat. Nah, besi itu juga, dia juga mengeluarkan gayanya tapi berlawanan. Ketika atlet angkat besi itu mengangkat besi ke atas, kemudian besi yang diangkat itu juga memberikan gaya ke bawah. Makanya dibilangnya F aksi ketika kita mengangkat besinya sama dengan min F reaksi. Ada juga gaya reaksi dari besi tersebut ke bawah. Jadi besar gaya yang kita angkat dan besar gaya yang ditimbulkan dari besi ke bawah itu juga besarnya sama, hanya berlawanan. Contohnya itu. Nah, kalau dalam penerapan keperawatan, contoh dari hukum Newton 3 itu tadi yang kakak keliru ya. Jadi ketika kita memiringkan pasien. Nah, ketika kita memiringkan pasien, otomatis tangan kita itu kan menyangga bagian belakang pasien supaya pasien itu tidak kembali berbalik terlentang, supaya posisinya miring. Nah, tujuannya apa? Ketika kita menyangga punggung pasien, badan pasien itu tertahan. Jadi, ketika kita memberikan gaya untuk membalik atau memiringkan pasien, itu pasien juga tubuhnya ada gaya reaksi yang berlawanan arah. Itu contohnya ya. Bisa dipahami? Oke. Tambahan untuk hukum Newton 1, jadi hukum Newton 1 itu sifatnya inersia. Inersia itu sifat suatu benda yang mempertahankan keadaannya tadi ya. Jadi benda itu akan diam selama benda itu tidak diberikan gaya. Dan benda itu juga akan terus bergerak selama benda itu tidak diberikan gaya untuk berhenti. Itu. Nah, jadi menurut hukum Newton 1, setiap benda itu memiliki sifat inert atau lembab. Artinya, itu tadi, kalau tidak ada gangguan dari luar, benda itu cenderung mempertahankan keadaannya, entah itu diam atau bergerak, ya. Kayak tadi yang kakak kasih contoh, kalau stabilo ini ditaruh di atas meja, tidak kakak kasih gaya, entah itu gaya sentuh, gaya dorong, stabilo ini akan diam. Ya, contohnya seperti itu. Untuk hukum Newton 1, 2, sama 3, ada pertanyaan? Kak, apa tadi yang sebagai tambahan itu? Tadi saya ketinggalan nama. Oke, hukum Newton 1 itu mengatakan bahwa sifat benda itu inersia. Inersia itu merupakan sifat suatu benda yang mempertahankan keadaannya. Jadi Newton bilang kalau setiap benda itu memiliki sifat inert atau lembab. Artinya benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi kalau tidak ada gangguan dari luar, benda itu kalau diam ya tetap diam, dan kalau bergerak dia akan tetap bergerak. Gitu. Bisa dipahami untuk sifat inert atau lembab itu? Jadi dipengaruhi sama gangguan dari luar ya. Kalau tidak ada gangguan dari luar,
benda itu akan mempertahankan posisinya, entah diam atau bergerak. Oke, kita next ya. Oke, yang kedua, kita masuk ke gaya gravitasi. Belum keluar ya slide-nya? Oke, udah keluar ya. Gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini merupakan gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa. Nah, biasanya kalau di bumi, gravitasi itu besarnya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, apa bedanya massa sama berat? Kalau berat, tadi yang seperti, siapa yang tadi jawab ya? Janang ya? Ya, Kak. Janang bilang kalau berat itu disebabkan oleh gravitasi. Ya, betul. Nah, berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi. Arahnya ke bawah dan bervariasi pada lokasi yang berbeda. Kalau massa itu dia konstanta universal yang merupakan ukuran inersia tubuh. Nah, kita bisa lihat ya bedanya massa sama berat. Kalau dari definisi pasti berbeda ya. Massa itu menyatakan banyaknya materi dalam suatu benda. Kalau berat itu menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nah, selanjutnya perbedaannya, kalau massa ini dia selalu tetap di setiap lokasi, nggak berubah. Tapi kalau berat, ini nilainya berubah bergantung pada percepatan gravitasi bumi. Massa merupakan besaran skalar. Ada yang masih ingat besaran skalar apa? Besaran skalar? Waktu, suhu. Itu kayaknya besaran pokok ya. Besaran dalam fisika kan ada besaran skalar sama besaran vektor. Nah, besaran skalar ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan besaran skalar? Besaran yang tidak Besaran yang tidak memiliki arah ya, punya nilai dan satuan. Nah, kalau berat merupakan besaran vektor. Nah, berarti dia memiliki arah dan tentu memiliki nilai sama satuan. Arahnya kemana, Kak? Arahnya pasti selalu ke inti bumi, karena ada gravitasi. Arahnya ke bawah jadinya, ke pusat bumi. Ya. Nah, kalau massa itu diukur dengan satuan kilogram. Kalau berat, satuannya Newton. Nah, massa ini nggak mungkin bernilai 0. Tapi kalau berat, itu mungkin nilainya 0. Sekarang gini, untuk mempermudah ya, yang benar itu pernyataannya yang mana? Berat tubuh pasien adalah 55 kg. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, massa tubuh pasien adalah 55 kg. Nah, kira-kira yang benar tuh mana? 1 atau 2? 2. Ya, 2 ya. Alasannya? Karena massa itu ukuran inersia tubuh. Ya. Lalu, selain itu ya, massa itu kan tetap
nggak pernah berubah. Analoginya gini, kakak punya batu beratnya 4 kilo. Nah, bukan berat. Kakak punya batu masanya 4 kilo. Nah, mau batu itu dibawa ke Tangerang, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bandung, beratnya berubah nggak? Tidak, Kak. Ya, masanya maksudnya. Masanya nggak berubah ya. Nah, itu ya contohnya. Mau batu itu dibawa kemanapun, di setiap lokasi pasti masanya tetap sama. Nilainya selalu sama. Beda sama berat. Nah, berarti kita selama ini keliru ya untuk bilang berat badannya berapa gitu. Padahal berat itu kan dipengaruhi sama percepatan gravitasi. Jadi kalau misalkan kita di bulan sama di bumi, pasti beratnya berbeda, ya kan? Karena percepatan gravitasi di bumi sama percepatan gravitasi di bulan itu beda. Sampai sini bisa dipahami kan? Bisa, Kak. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan satuan, kalau satuannya itu kan kilogram, kalau berat Newton. Nah, lambangnya massa itu dilambangkan dengan M kecil. Diambil dari kata bahasa Inggrisnya, mass, M-A-S-S. Jadi dilambangkan M. Kalau berat, weight, W kecil. Jadi berat itu dirumuskan W sama dengan M dikali G. Ini ada di sini ya. W sama dengan M dikali G. Berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, berarti massa benda itu, berat itu berhubungan dengan percepatan gravitasi sama massanya. Ya. Karena sesuai rumusnya itu ya, kita bisa lihat W sama dengan M dikali G, atau massa dikali percepatan gravitasi. Nah, maka semakin kecil nilai dari percepatan gravitasinya, semakin kecil juga berat benda itu. Bisa dipahami nggak? Kalau percepatan gravitasinya makin kecil, maka semakin kecil juga nilai W-nya atau nilai beratnya. Bisa dipahami? Kak. Suara kakak putus-putus gak ya? Kak, bisa Iya, diulas, Kak. ini putus-putus. Putus. Putus-putus ya? Ini agak di kakak juga soalnya patah-patah gitu gambarnya. Coba ya kakak off cam. Oke. Jelas gak suaranya? Jelas, Kak. Oke. Nah, jadi percepatan berat itu kan dirumuskan W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, berarti berat itu berhubungan dengan massa sama gravitasi, dipengaruhinya ya sama dua itu. Nah, kalau makin kecil nilai gravitasi, maka nilai W-nya juga semakin kecil. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi perbedaan yang pertama ini massa itu menyatakan banyaknya materi dalam suatu benda. Tapi kalau berat itu menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja. Nah, kalau massa ini pasti nilainya selalu tetap di setiap lokasi. Yang tadi analoginya, kakak punya batu massanya 6 kg, mau dibawa ke Bandung, ke Tangerang, ke Jakarta akan sama massanya, tetap 6 kg. Beda sama berat. Karena berat itu bergantung sama percepatan gravitasi di bumi. Jadi batu yang tadinya 6 kg, kalau dibawa ke bulan, mungkin beratnya bisa berubah. Karena percepatan gravitasi bumi sama percepatan gravitasi di bulan itu berbeda. Nah, perbedaan selanjutnya, massa itu merupakan besaran skalar, dia nggak punya arah. Tapi kalau berat,
dia masuknya dalam besaran vektor, dia punya arahnya selalu ke bawah, ke pusat bumi. Selanjutnya, massa diukur dengan satuan kilogram. Kalau berat, satuannya Newton. Nah, massa juga nggak mungkin nilainya 0. Tapi kalau berat, ini bisa bernilai 0. Karena bergantung dengan percepatan gravitasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak, Nggak Kak. ada, Kak. Oke. Kita masuk di gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang besarnya sama tapi berlawanan arah atau cenderung berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, munculnya gaya gesek ini disebabkan oleh adanya dua benda yang bersentuhan. Nah, penerapannya apa sih? Kalau dalam dunia kesehatan itu gesekan antara dua benda itu nggak gimana ya, bisa menimbulkan efek yang negatif. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya lubrikasi. Lubrikasi ini semacam pelumas untuk melindungi permukaan dari gesekan. Di tubuh kita pasti ada lubrikasi atau pelumas. Kayak di paru-paru itu ada yang melapisi dua pleura. Jadi pleura itu ada dua, ada visceral, yaitu pleura dalam, sama ada parietal, pleura luar. Nah, di situ ada yang melapisi sebagai lubrikasi tadi. Nah, di jantung juga ada. Di jantung itu ada perikardium. Perikardium itu juga dilapisi supaya mempermudah ketika memompa jantung. Nah, di persendian kayak di lutut, tadi di siku juga seperti yang udah dibahas di materi sebelumnya, itu juga ada lubrikasi namanya sinovial. Sinovial. Itu untuk melindungi gesekan antar tulang. Kan sendi itu kan pasti kan pertemuan antara dua tulang itu ya. Tulang kayak di siku. Nah, itu harus ada lubrikasinya. Namanya cairan sinovial untuk melindungi lutut ataupun siku. Nah, ternyata penggunaan lubrikan juga diterapkan ketika kita memasang alat invasif. Alat invasif itu semua alat medis yang ditusukkan ke badan atau dimasukkan ke badan lewat lubang ataupun lewat permukaan kulit kita, itu namanya alat invasif. Jadi yang termasuk alat invasif itu kayak infus, terus kateter, selang oksigen, itu masuknya dalam alat invasif karena itu kan dimasukkan dalam tubuh kita. Kalau termometer masuk nggak ke alat invasif? Tidak, Kak. Enggak ya, karena dia itu kan hanya sebatas di permukaan kulit dan itu pun nggak terpasang ya, gitu. Nah, ketika menggunakan alat invasif untuk memasukkan kateter, misalkan ke genitalia, genital itu kayak pasang kateter urin, genital itu alat vital. Alat vital itu kita membutuhkan lubrikan supaya supaya masuknya itu enggak ada pelumas supaya mempermudah untuk memasukkan kateternya itu. Kemudian lubrikan juga diterapkan ketika kita memberikan message atau kayak pijatan ke tubuh pasien pakai lotion. Nah, pengaruh gaya gesek terhadap kesehatan itu kan pasti ada pengaruh negatifnya.
Itu contohnya ini penyakit dekubitus. Jadi dekubitus itu kayak luka yang diakibatkan karena adanya tekanan pada bagian tubuh, terus berlangsungnya lama. Jadi dia ngeganggu aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh. Jadi luka dekubitus itu kayak apa ya? Kayak luka tekan. Luka tekan biasanya suka ada di punggung atau di tulang-tulang yang menonjol, kayak di lutut, terus di siku, maaf di bagian bokong, yang itu pasti kalau misalkan pasien terlalu lama berbaring, itu resiko untuk adanya luka dekubitus itu semakin besar. Jadi sebagai perawat nanti kalian ya, itu diharuskan untuk membantu pasien untuk merubah posisi selama 2 jam sekali lah. Yang tadinya lagi terlentang, itu mungkin bisa dibantu untuk miring ke kiri atau miring ke kanan. Oke, silakan Janang, boleh minta tolong ya share screen. Sudah masuk, Pak? Udah. Kita langsung ke pembahasan yang tadi terakhir sampai di mana? Di lesi, Kak. Ya, lesi ya. Nah, itu tadi ya, contohnya kalau perempuan pakai sepatu yang kurang nyaman di kaki. Nah, itu adanya gesekan antara sepatu sama kulit kaki itu yang menyebabkan lesi atau luka, lecet. Gitu. Oke, boleh di next. Oke. Nah, masalah yang timbul atau yang memungkinkan untuk timbul karena adanya gesekan itu kan tadi ada dekubitus ya. Ingat dekubitus itu luka tekan. Yang tadi kakak bilang nih, tadi dekubitus itu biasanya berpotensi untuk apa ya? Untuk terjadi pada bagian tubuh yang terdapat tulang menonjol kayak siku, lutut, tadi tulang belakang. Nah, itu tadi kakak udah sampein ya. Jadi sebagai perawat kita harus merubah posisi pasien setiap 2 jam sekali untuk mengurangi resiko dekubitus. Tapi harus diperhatiin juga, jangan sampai misalkan pasien ini habis cedera tulang belakang. Nah, kita seenaknya tuh mau miringin pasien atau mau suruh pasien terlentang, suruh pasien tertengkurap, itu nggak boleh ya. Kita harus memperhatikan juga keadaan dari pasiennya itu. Memungkinkan atau enggak itu, jadi pasien cedera tulang belakang kita suruh untuk berbalik miring ke kiri atau miring ke kanan atau suruh duduk, itu nggak boleh ya, harus sesuai sama prosedur. Oke, boleh di next. Oke, ini mekanika dalam keperawatan. Tadi mekanika udah dibahas di awal ya definisinya. Jadi mekanika ini memberikan gaya di satu sisi tapi berdampak juga pada sisi yang lain. Contohnya bisa dilihat ketika pasien mengalami nyeri kepala akibat peningkatan tik atau tekanan intrakranial. Itu tekanannya di kepala ya, kranial itu kepala.
maka kita bisa memposisikan semi-fowler. Semi-fowler tuh posisinya gimana sih, Kak? Semi-fowler itu posisi bednya bisa diperhatikan itu 4 posisinya sekitar 15-30. Itu semi-fowler. Nah, kalau semi-fowler berarti ada yang fowler. Fowler itu biasanya posisi kepala bednya antara 45 derajat sampai 90 derajat. Itu biasanya yang membedakan ya. Kalau semi-fowler 15-30 derajat. Tapi kalau fowler itu 45 sampai dengan 90 derajat. Nah, fungsinya apakah? Supaya cairan cerebral itu turun dan mengurangi rasa nyeri yang diderita sama pasien itu. Jadi biar tekanannya itu menurun. Jadi rasa nyerinya juga ikut menurun. Nah, kemudian tulang belakang merupakan penyangga tubuh yang paling utama. Nah, itu ya. Jadi kalau Kakak mau bilang itu sebagai perawat, modal utama kita itu tulang belakang. Itu yang paling utama. Karena kalau misalkan kita nggak memperhatikan tadi ya, posisi ergonomis tubuh kita, itu bisa kemungkinan kita ada cedera atau nggak baik juga untuk kesehatan tulang belakang. Nah, di tulang belakang itu kan tersusun atas komponen yang padat, dan tulang belakang juga ada kartilagonya pasti, atau tulang rawan yang berbentuk kayak cincin. Kemarin tuh siapa yang chat aku yang nanya, ini aku jelasin. Jadi di tulang belakang itu ada tulang rawan atau tulang kartilago yang bentuknya kayak cincin. Nah, itu yang disebut discus menicus. Discus menicus ini fungsinya seperti yang di slide, melindungi tulang belakang dari gesekan. Nah, itu jadi fungsinya. Nah, di lutut juga ada. Di lutut juga ada. Fungsinya juga sama. Oke, boleh di next. Nah, rasional dan cara meminimalkan risiko cedera. Tadi ya, posisi ergonomis itu selain untuk kebaikan dan keamanan kita, itu juga harus diperhatikan untuk kenyamanan dan keamanan dari pasien. Nah, kita itu penting untuk mempertahankan posisi ergonomis untuk mengurangi risiko cedera tulang belakang ya. Jadi kalau misalkan kita mengalami kerusakan tulang belakang, pasti kan pengaruhnya kemana-mana. Nih, kayak ada saraf yang akan terganggu jika tulang belakang rusak. Ada saraf hipoglossus. Saraf hipoglossus itu saraf yang mempersyarafi lidah dan sekitarnya. Nah, ada di tulang belakang ternyata. Nervus occipitalis minor, saraf yang mempersyarafi bagian otak belakang. Nervus francicus, itu yang mempersyarafi diafragma. Ya, kalian bisa baca ini, itu salah satu contoh saraf-saraf yang ada di tulang belakang. Jadi betapa pentingnya kita untuk menjaga dan mengurangi risiko cedera tulang belakang. Caranya gimana sih hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko cedera tulang belakang? Tadi benar kata siapa, Janang ya, mengurangi beban. Jangan membawa beban jauh dari tubuh. Jadi kalau misalkan kita bawa sesuatu yang berat, kita harus bawa beban itu dekat dengan tubuh. Jangan dibawanya jauh. Kayak misalkan kita ngangkat ember, kita tentengnya jauh banget begini. Itu nggak boleh. Terus atau diangkat ke depan begini. Itu meningkatkan risiko cedera tulang belakang ya. Terus nggak boleh juga sambil bungkuk-bungkuk. Nah, kita juga harus mempertahankan postur tubuh yang benar. Gunakan paha sebagai titik tumpu. Jadi aku mau kasih contoh gimana caranya ketika kita mengambil barang atau benda yang ada di lantai, lalu kita angkat. Kelihatan nggak? Jadi posisinya, biasanya kan kita suka ngebungkuk ya. Suka ngebungkuk begini kan. Nah, itu cara yang salah. Yang benar itu, badan kita yang nunduk. Maksudnya kaki kita yang tekuk, kita jongkok itu, baru kita ambil bendanya atau barangnya, baru kita berdiri.
Jadi kalau kita bungkuk, pasti tumpuannya ada di tulang belakang. Tapi kalau kita tadi ya, kayak jongkok itu tumpuannya ada di paha. Bisa dipahami ya? Jadi jangan pernah ngangkat benda atau barang dengan menjadikan tulang punggung itu sebagai tumpuan. Tapi tumpuannya itu ada di paha, di kaki. Kalau misalkan kita dalam dunia keperawatan nih, misalkan kalian udah dinas nih, itu jangan pernah sekali-sekali untuk mindahin pasien atau ngangkat pasien yang memang nggak sesuai sama kapasitas atau kemampuan kalian. Jadi kalau misalkan berat pasiennya 80 kilo, sama kalian yang beratnya cuma 45 kilo, kalian mau angkat sendiri, itu bukan cuma membahayakan kalian, tapi juga membahayakan pasien. Nah, jadi misalkan kita mau memindahkan pasien, transfer pasien ya, transferring pasien dari bed ke bed atau dari bed ke kursi roda, itu kita harus memperhatikan prosedurnya. Lebih baik minta bantuan ke perawat yang lain juga. Kita kerjasama atau diangkat menggunakan stick leken. Ada alatnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi posisi ergonomis itu perilaku yang mampu menjamin kenyamanan kita ya. Prinsip ini selalu digunakan untuk kita jadikan sebagai acuan supaya kita bisa menjamin keamanan, kenyamanan pasien dan juga perawat. Ingat, memperhatikan posisi ergonomis itu bukan untuk keamanan satu pihak aja. Bukan untuk keamanan kita doang atau keamanan pasien doang. Tapi kita sama-sama memperhatikan keamanan dan juga kenyamanan perawat dan pasien. Ya, itu fungsi dari posisi memperhatikan posisi ergonomis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya. Oke, udah habis ya? Oke, udah habis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau penjelasan kakak terlalu cepat? Yang definisi mekanika dalam keperawatan, Kak, bisa diulang? Oke, definisi mekanika ya. Definisi mekanika itu, mekanika merupakan sistem yang digunakan sebuah benda untuk dapat bergerak atau berpindah kedudukannya. Kas, Kak. Oke, ada lagi? Oke, ini end meeting, tapi habis itu masuk lagi ya. Nanti setelah ini kita coba review materinya lagi dari awal. Oke, masih ada waktu soalnya. Ya, Oke, Kak. oke.